Sebelum kita berdoa, saya ingin sharingkan sesuatu. Boleh sampai besok katanya ya, karena masih pagian. Saudara, kalau engkau yang pegang buku ini, ada dua bagian. Ya. Yang pertama itu seperti buku catatan dan kosong. Tapi di belakangnya itu ada sekitar jumlahnya 31 kalau nggak salah. Jadi cukup untuk Bapak Ibu Saudara merenungkan setiap hari satu. Mau langsung 31 juga boleh, enggak apa-apa ya. Tapi saat saya berdoa Tuhan, baru dikasih tahu suruh ngangkat buku ini buat apa. Tadinya saya pikir apakah engkau akan memberikan kami tercatat di buku kehidupan Tuhan. Amin tuh saudara. Ya, tapi sekali lagi hidupmu biarkan Tuhan yang menulis dan mengukir setiap perjanjian dalam hidupmu. Kenapa? Semua perjanjian tidak pernah datang dari kita. Perjanjian harus selalu datang dari Tuhan. Untuk itu engkau perlu mengosongkan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Engkau perlu seperti kertas yang polos. Yang membiarkan Tuhan mengukir apa saja. Memberikan perjanjian apapun dalam kehidupanmu. Saudara, pagi hari ini saya mau membagikan sedikit spesial. Setiap kali saat Pilar dikatakan engkau punya perjanjian apa? Perjanjian kasih setia kita punya. Lalu apa? Kesetiaan, ketekunan. Saya masih ingat hari itu Coach Iren mengambil yang namanya marifat. Lalu kemudian dekat dengan Tuhan. Perjanjian kehambaan. Sejujurnya hari itu saya sedih. Karena semua Mahanaim yang datang saat Pak Yusak masih hidup. Haus dan lapar betul. Semua disebutkan bahkan saya tidak mengerti apa-apa. Tapi hari ini saya tahu. Sebuah perjanjian yang kita perlukan untuk lawatan. Saudara, Pilar itu punya perjanjian pundi-pundi tidak pernah habis. Nah, kalau engkau Pilar dan pundi-pundimu habis terus, saudara engkau harus bertanya, kita ini duduk dekat tahta, dekat dengan sumbernya. Saudara, sampai hari ini, saya percaya sampai selamanya. Kami Pilar itu tidak punya donatur, saudara. Orang-orang yang memang secara khusus memberikan berkat atau mengongkosi tidak pernah. Kenapa? Kita punya donatur dari surga. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna. Begitu habis akan ada lagi. Begitu habis ada lagi, tidak tahu datangnya dari mana. Tapi sekali lagi, kalau kita menginginkan kesetiaan ketekunan, kadang-kadang Tuhan izinkan dia mengukir dalam hidup kita. Sebuah perjanjian sepertinya kurang rohani. Wong perjanjian kok masalah uang loh. Saudara, lawatan itu perlu biaya loh saudara. Saya pernah sekali waktu Pak Luki ngomong sama saya begini. Lan, kamu kan punya perjanjian pundi-pundi tidak pernah habis. Iya, tuker moh. Tukerlah katanya. Kamu mau minta apa? Pengertian firman aku kasih moh. Kenapa kok moh katanya? Ya, saya berdoa Tuhan semua yang sudah diambil Mahanaim bagaimana? Nonton ngomong, kalian Pilar, engkau punya semuanya. Hanya masalahnya engkau tidak mau mengaktifkan. Tapi perjanjian pundi-pundi tidak pernah habis, tidak semua orang punya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini semua Pilar engkau harus diberkati Tuhan. Ya toh, harus diberkati Tuhan. Untuk apa? Kemarin loh financial freedom, cuma titipan. Ya toh, hanya untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Itu untuk buku saudara ya. Biarkan Tuhan mengukir semua perjanjiannya. Bukan hanya menulis tapi diukirkan di roh kita. Supaya itu melekat. Dan tidak gampang hilang dari cara pandang kita, cara pikir kita. Kita harus otomatis ngerti bahwa kita hidup karena dijamin oleh Tuhan. Nah yang kedua adalah magnet. Saya tidak tahu apakah semua juga dapat. Limited edition mungkin. Ya saya cerita aja. Lalu saat saya bertanya, Tuhan ini magnet untuk apa? Gambarnya ini seperti gunung dan ada gambar singa dan Raja Wali. Tapi Tuhan tuh ngomongnya lucu. Kamu tidak perlu lihat yang depan. Lihat yang belakang. Saya bingung Bapak Ibu Saudara. Cuma begini aja. Sederhana. Ya toh. Tapi Tuhan berkata. Kesederhanaan itu yang akan melekatkan hatimu kepada Tuhan. Saudara, ini magnet harus bertemu dengan bahan yang lebih tepat. Untuk dia menempel. Dalam kehidupanmu engkau tidak bisa menempel ke sembarang tempat dan orang Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita ada banyak panggilan? Karena misalnya contohnya Pak Victor mungkin raja, ya toh, bahan yang dia punya hanya melekat dengan bahan yang dari panggilan raja.
dididik Tuhan sebagai seorang raja. Saya juga sama, ditempatkan di pilar karena Tuhan lihat bahan yang ada di dalam hidup saya. Itu bisa ditempelkan dalam kepilaran yang Tuhan tetapkan. Lihat hidupmu, engkau ditempelkan di mana? Saudara, kalau ini kita taruh di tempat plastik kembali, tidak bakal nempel. Harus ditaruh tempat yang ada logamnya, baru dia bisa nempel. Kesederhanaanmu, cara berpikirmu yang sederhana, itu yang akan membuat engkau melekat dengan Tuhan. Saudara, kalau ruwet, ya toh, itu jadi rumit. Ya toh? Kalau sudah ruwet dan rumit, saudara tambah pusing. Hidup ini sudah pusing, saudara. Jangan ditambah-tambahi pusingnya. Ya toh? Kalau kata orang Sunda itu apa? Tong ngalilieur katanya. Jangan bikin tambah pusing. Kesederhanaanmu itu yang akan membuat engkau melekat erat dengan Tuhan. Itu yang sering Pak Yusak ngomong. Jangan dipikir. Saya tuh sampai merenungkan banyak hal. Ya toh? Tidak mikir bagaimana caranya. Wong kita di dunia kok tidak mikir. Betul tidak? Tetapi lebih apa? Letakkanlah pikiranmu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kepikir begini. Lalu bagaimana? Engkau yang menetapkan. Boleh berpikir? Boleh, saudara. Orang normal itu pasti berpikir. Ya toh? Bahkan orang nekat pun tetap harus berpikir. Tetapi sekali lagi letakkan semua pikiranmu, kehendakmu di hadapan Tuhan dan biarkan Dia yang menetapkan. Sekali lagi saat Dia menetapkan, Dia boleh tulis apa saja dalam hidup kita. Dia boleh ukir apa saja di rohmu, di hatimu. Biarkan Dia menandai hidup kita yang tidak pernah terhapuskan. Supaya saat di seluruh dunia banyak orang berkumpul, mata Tuhan akan tetap tertuju kepada kita yang sudah ditandainya. Dengan didikan, dengan hajaran, mungkin melukai. Tapi sekali lagi itu yang menjamin kita bersama dengan Tuhan. Amin.